masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya hari ini ya. Akram, Aisyah, Alif, Hadir Bu. Al-Shifa, Amrul, Aura, Bimo, Cinta, Java, Yerisma, Dina, Eni, Erlangga, Giovanni, Afi, Arif, Isya, Ivan, Dela, Kayla, Oliva, Renensi, ini sebutannya. Lulu, Muhammad Taufan, Hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Feligia, Queen, Rata, Devani, Risma, Sania, Siti, Suci, Tanggung Bala, Rita, Zahra. Baik, kalian persiapkan pembelajaran untuk hari ini. Materi yang kemarin yang sudah kita bahas kemarin yaitu belajar konstruksi tujuan pembelajaran saya yang kemarin itu yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan untuk hari ini di pertemuan kita hari ini yaitu apa? Mempresentasikan, menganalisa dan membuat laporan hasil dari yang saya sudah berikan tugas kalian, ya. Siapkan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 sudah siap semuanya? Siap. Untuk mempresentasikannya sudah siap? Siap. Baik, ya. Hari ini kita masuk yaitu mempresentasikan mencari penyebab masalah dari materi yang saya berikan kemarin, ya. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Ya, silakan. Teman-teman yang lain sebelum dimulai, teman-teman yang lain boleh memperhatikan apa yang akan dipaparkan oleh kelompok 1, kelompoknya Topan, ya. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Fakarim. Saya dari Ismailina, saya Kira Nafira. Dan saya Muhammad Taufan Adi Subana. Saya Anak Pemilihan. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang menganalisis rumah ambruk yang akan dibacakan oleh Muhammad Taufan. Pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sore hari terjadi rumah ambruk di Jalan Rama, Gatot Subroto, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah bertingkat 2 berukuran 2 kali 15 ambruk dan berantakan, tapi bagian yang ambruk hanya di bagian sisi depan rumah. Mungkin alasan rumah roboh dikarenakan tidak memperhatikan fondasinya. Dalam fondasi harus diperhatikan lagi agar fondasi tahan lama dan bangunan tidak mudah roboh. Untuk bangunan bertingkat disarankan menggunakan
Fondasi. Secara umum, fondasi merupakan struktur bangunan yang letaknya berada di bagian paling bawah dan berguna untuk menopang beban seluruh struktur bangunan. Sebagai bagian dari struktur paling bawah, fondasi merupakan salah satu bagian utama dalam menopang beban bangunan di atasnya. Contohnya, fondasi yang kuat akan menjadi modal utama bangunan yang kokoh. Kesimpulan dari kelompok bangunan adalah bangunan yang baik adalah bangunan yang memperhatikan nilai akan digunakan dan membutuhkan beban muatan. Sekian analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Revani Nursanitri. Nama saya Muhammad Naila. Nama saya Siti Halia Saria. Nama saya Khadijah Jamila Siti. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas rumah ambruk. Menganalisis rumah ambruk. Menganalisis rumah ambruk yaitu mulai dari kesalahan sistem konstruksi, kegagalan konstruksi, lalu penerapan beban, dorongan beban konstruksi, dan kesalahan dan tanah rumah sehingga seperti era. Ini juga menyebut faktor alam juga tak dapat ditampik seperti bencana alam bumi atau pergerakan tanah, tanah longsor maupun banjir, serta aktivitas mulai aktif atau pasif di lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah bencana alam bencana risiko dan sistem dibangun yang mengunjungi proses produksi yang perawatan sebelumnya akan menggunakan faktor material yang standar dan Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok
ambruk. Menganalisis rumah ambruk, faktor-faktor yang menyebabkan rumah ambruk. Ada banyak alasan rumah ini ambruk. Mungkin ini karena kurang memperhatikan dalam pembuatan fondasi atau fondasi yang terlalu lemah. Dalam pembuatan fondasi harus diperhatikan kembali supaya bangunan rumah tahan lama dan berdiri kokoh. Bisa juga karena bahan bangunan tidak kuat dan tidak berstandar atau biaya lebih berat dari yang direncanakan. Kesimpulannya, fondasi merupakan bangunan struktur yang berada pada susunan paling bawah suatu bangunan. Karena fondasi itu sendiri berfungsi sebagai penyelundupan dari bangunan di atasnya menjadi tanah. Fondasi adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah kekuatan bangunan. Apabila fondasi tidak kokoh, maka kemungkinan bangunan roboh sangatlah besar. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 ya. Mana ini kelompok 6? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warna Dosa. Saya Sion. Di sini saya dan teman saya mempresentasikan hasil analisis rumah ambruk. Jika kondisi tanah keras terletak pada permukaan tanah atau kedalaman fondasi antara 2 sampai 3 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis fondasinya adalah fondasi dangkal. Jika fondasi tanah lunak punya kedalaman kurang lebih 6 meter, maka jenis fondasi yang dapat digunakan adalah fondasi dalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah semuanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 sudah mempresentasikan, kemudian sudah menganalisa ya. Yang saya sudah berikan tugas Anda di LKPD-nya yaitu tentang runtuhnya atau runtuhnya rumah tinggal ya. Menganalisa rumah tinggal yang roboh atau ambruk. Sekarang mari kita tanggapi dari penyebab masalah rumah tinggal yang ambruk ini ya. Baik, dari siswa coba satu orang, setelah kamu analisa, setelah kamu presentasikan, menurut kamu kesimpulannya apa? Rita, berdiri. Tidak menggunakan fondasi yang tepat katanya. Oke, Nadia. Mungkin karena kualitas bahannya yang tidak baik. Kualitas bahan materialnya yang tidak baik. Coba. Yang dapat saya simpulkan dari menganalisa rumah ambruk itu adalah untuk memperhatikan dulu sebelum membuat rumah itu, memperhatikan fondasinya. Fondasinya harus diperhatikan dulu seperti itu. Ya. Kelompok ini Haris tanggapannya. Haris yang mana? Ya. Fondasi dari pertama jadinya rumah itu dulu. Karena salah fondasi. Hafiz. Bagaimana? Harus memilih tempat yang baik. Kelompok ini Bimo
Kemudian di sini juga dibiarkan jika kondisi tanah keras terletak pada permukaan tanah atau kedalaman fondasi antara 2 sampai 3 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis fondasinya adalah fondasi dangkal. Ya, berarti ini ya, jika fondasi tanah letaknya hingga kedalaman kurang lebih 6 meter, maka jenis fondasi tanah ini adalah fondasi dalam. Jadi ini ya, kenapa rumah itu ambruk mungkin banyak faktor ya. Tadi yang sudah disebutkan beberapa teman kamu, karena fondasinya, karena bahan materialnya, terus kemudian karena mungkin kontraknya ya. Maksudnya kontraknya itu ini pembuatan dipakainya itu melalui harian atau melalui borongan. Biasanya kita tidak tahu kalau borongan saat pembuatannya, kita tahunya saat bangunan itu sudah jadi terlihat finishnya bagus, oh oke ya, tapi ternyata tidak tahu strukturnya begitu ya. Baik, setelah ini ya, kalian silakan buka LKPD kalian ya. Ada LKPD kalian, itu nanti kalian kerjakan mandiri ya, tidak kelompok. LKPD-nya itu silakan dibuka dulu, silakan dibuka. Di dalam LKPD itu ada 2 ya, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Baik, kita cukupkan hari ini materi pembelajaran saya. Tugas kalian sudah selesai semua? Sudah. Ya, bagaimana pelajaran hari ini? Apa kendalanya? Ada kendala tidak? Tidak ada. Menyenangkan? Alhamdulillah, tidak ada kendala untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah menjelaskan, mengklasifikasikan, kemudian sudah menganalisis, sudah mempresentasikan semuanya ya materinya. Untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi sifat dan karakteristik kayu ya, untuk minggu depan. Baik, silakan rapikan semua peralatan yang ada di meja kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi, seperti kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam.